Perkenalkan, nama saya Bramadi Wijaya. Saya dari SMA Negeri 1 Salatiga. Saya kelas 5 pada penting 6, absen 9. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ulasan revolusi industri keempat yang telah saya baca sebagai tugas praktek atau ujian praktek bahasa Indonesia di akhir kelas 12 ini. Nah, revolusi industri keempat itu adalah sebuah revolusi industri yang terjadi di era sekarang dari sejak revolusi industri pertama pada abad ke-18. Nah, revolusi industri keempat atau dikenal sebagai Fourth Industrial Revolution itu terjadi seperti sekarang ini ditandai dengan adanya perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, biologis. Nah, revolusi industri pertama itu terjadi pada tahun 1760-an, di mana ditandai dengan adanya alat mekanisasi, alat produksi, tenaga uap, dan daya air. Nah, revolusi industri kedua itu terjadi pada tahun 1890-an, ditandai dengan adanya produksi massal, perakitan, dan tenaga listrik. Nah, yang revolusi industri ketiga itu terjadi pada tahun 1960-an, di mana ditandai dengan adanya sistem teknologi informasi, otomatisasi, dan teknologi. Nah, yang terakhir adalah yang sekarang ini adalah revolusi industri keempat, itu terjadi pada era ini, masih zaman sekarang. Kalian ditandai dengan adanya AI, machine learning, adanya pencetakan 3D, jaringan 5G, dan masih banyak lagi. Yang belum, yang masih ada banyak lagi seperti itu. Nah, dengan dalam bukunya Klaus Schwab percaya bahwa saat ini kita sedang berada pada awal revolusi industri keempat, ditandai dengan ciri-ciri yang meliputi internetnya semakin luas dan ringkas, sensor buatan yang semakin kecil dan kuat, dan dengan harga yang lebih murah, sensor buatan dengan kecerdasan buatan, dan mesin pembelajar. Nah, saya sedikit akan menjelaskan perubahan apa yang telah terjadi pada revolusi keempat ini. Awalnya, yang telah kita ketahui adalah adanya jaringan 5G. Jaringan 5G ini belum ada di Indonesia karena Indonesia masih negara yang berkembang. Belum ada developer yang mengembangkan jaringan 5G ini, karena kalau kita tahu di Indonesia ini masih 4G, dan 4G itu belum total semuanya itu bisa terjadi di Indonesia. Hanya beberapa di kota-kota yang maju saja, seperti di Jakarta atau di Bandung, Surabaya itu udah mendukung 4G. Nah, yang kedua itu kita tahu adalah AI, artificial intelligence. Itu adalah sensor sebuah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan logaritma yang disusun nanti yang akan bekerja. Jadi dia seperti alat tangannya manusia gitu, tapi dia juga bisa menjadi yang menggerakkan. Jadi kayak dia salah satu kecerdasan lah yang dibuat mirip serupa dengan manusia. Jadi kayak dia punya otaknya manusia dengan dari logaritma yang telah diberikan oleh manusia kayak gitu. Nah, salah satu AI yang telah kita tahu adalah sensor buatan itu dari misalkan kamera kita. Ketika kita ingin foto, tadi ada sensor yang kayak memberikan kita informasi, yaitu wah, ini adalah sebuah tanaman, ini adalah sebuah makanan, ini adalah sebuah hewan atau makhluk hidup, binatang, dan segala macam. Itu adalah sebuah dari hasil AI, artificial intelligence. Terus ada lagi otomatisasi yang dimana itu menggunakan artificial intelligence juga, yaitu adalah itu mengemudi otomatis. Jadi ketika kita menyetir, kita tidak usah menyetir, jadi kayak biarkan mobil itu yang menyetirnya dengan sendiri. Itu yang terjadi di era revolusi keempat. Terus ada lagi pencetakan 3D, di mana ada sebuah studi yang dilakukan di luar negeri, itu negara maju ya tentunya, itu udah menggunakan pencetakan 3D. Jadi ketika kita ingin mempraktekkan sesuatu yang nyata, kita tidak perlu dengan menggunakan apa yang ada di dunia, tapi dengan pencetakan 3D itu udah bisa terjadi. Jadi kayak udah hampir mirip, maksudnya mirip persis dengan apa yang kita punya. Seperti contohnya dengan di pembelajaran itu di bidang medis. Jadi misalkan ada bedah medis gitu, kan biasanya kita menggunakan mayat-mayat gitu kan, tapi ketika pencetakan di sini kita tinggal mencetak, misalkan kita mencetak jantung, paru-paru, dan kita bisa mengecek gitu bagian mana saja yang kita pelajari.
Seperti itu teman-teman. Nah, dari perubahan revolusi industri keempat ini tidak lepas dari berbagai macam tantangan. Nah, berbagai macam tantangan inilah yang membuat kita harus mengembangkan atau mempersiapkan diri ke depannya. Bagaimana kita harus mengikuti atau mempertahankan hidup, survive di era ini atau ke depannya nanti. Karena di zaman ini perubahan ini tidak mengubah, tidak maksudnya perubahan ini, saya ulangi, perubahan ini tidak hanya mengubah tentang perubahan yang ada di zaman atau di lingkungan kita, tapi juga mengubah siapa diri kita. Karena nanti mungkin akan ada banyak sekali muncul pekerjaan-pekerjaan baru atau profesi-profesi baru, dan beberapa profesi juga akan dihapuskan karena sudah terpenuhi oleh artificial intelligence atau robotik yang telah diperbarui oleh manusia. Teknologi-teknologi itu yang akan menggantikan lah seperti itu teman-teman. Nah, buku ini itu yang berisi tentang revolusi industri keempat ini sangat mudah dipahami teman-teman, sangat mudah karena dengan bahasa yang kesehari-harian dan bagaimana penyampaiannya dari penulis itu cepat membuat pembaca itu menangkap apa yang ingin disampaikan. Tapi namun sayangnya itu sayangnya itu masih ada kekurangannya karena di ilustrasi gambar itu tidak selalu digambarkan secara terinci, sehingga kayak buat orang-orang yang tidak mengikuti zaman, dia akan terbingung, maksudnya kebingungan untuk memahami alat teknologi itu. Nah, seperti teman-teman dari ulasan saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas waktunya, dan terima kasih atas guru-guru yang telah membimbing saya selama kelas 12 ini. Saya ucapkan sampai jumpa. Terima kasih.